Halo semuanya, kali ini saya sedang memeriksa kondisi solar panel setelah 2 minggu instalasi. Kemarin sempat hujan sedikit dan kita melihat ada penurunan output di aplikasi. Ini dugaan saya pasti solar panelnya ada kotoran atau material yang menghalangi sehingga outputnya turun. Nah ini betul ya, ini kita bisa lihat kondisi solar panelnya ini mengalami soiling, ini namanya, ini debu-debu dari hujan yang kemudian kering. Ini juga ada kotoran, ini ada kotoran kelelawar nih, ada kotoran hewan ya. Nah kalau kondisinya seperti ini jangan dibiarkan lama-lama ya, karena akan mengakibatkan hotspot, dan hotspot itu mengurangi lifetime, mengurangi umur dari solar panel. Jadi memang kondisinya pada bulan November ini hujan sudah turun tapi nggak lama, jadi si debu-debu itu dia tidak sampai bersih tersapu oleh air hujan. Sebagian ini mengendap. Nah ini kalau seperti ini nih kita harus lakukan PV module cleaning nih. Nanti saya kasih rekomendasi untuk PV module cleaning. Ini teman-teman bisa lihat ya, solar panelnya mengalami penumpukan debu. Nah teman-teman yang sudah pasang LTS pakai solar panel, mau tier 1, mau tier 2, mau tier 3, kalau mengalami hal seperti ini, banyak debu-debu yang menempel, yang menumpuk di solar panel, ini outputnya ya pasti turun. Tidak perlu setiap hari diperiksa. Kalau kondisinya seperti ini, seminggu sekali cukup. Misalnya setiap Sabtu atau Minggu atau hari kerja yang lain. Ya ini rata hampir di semua solar panel mengalami penumpukan debu. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara membersihkan solar panel. Caranya sangat mudah. Yang perlu dipersiapkan hanya air bersih dan alat pembersih. Misalnya lap, disarankan menggunakan lap katun atau microfiber. Jangan menggunakan lap yang kasar karena dia akan meninggalkan goresan di temper glassnya. Tidak boleh menggunakan chemical apapun, baik sabun, deterjen, dan bahan pembersih yang lain. Makanya kita hanya boleh menggunakan air bersih ya. Baca manual solar panel dari pabrikan, dari semua pabrikan, lihat petunjuk untuk PV module cleaning, hanya boleh menggunakan air bersih. Tidak boleh menggunakan sabun atau chemical apapun. Jadi memang ya agak ekstra saja kerjanya, karena mungkin ada kotoran-kotoran yang tidak mudah terangkat oleh air bersih. Tapi ini juga nggak susah-susah amat. Dengan sedikit alat ini bisa kita bersihkan. Oke, yang pertama tadi air bersih, yang kedua alat pembersihnya cukup menggunakan lap katun atau microfiber.
Untuk lap katun ini gampang ya dicari di toko-toko, di supermarket itu juga banyak. Microfiber juga banyak dan harganya juga sudah murah-murah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada kegiatan PV modul cleaning. Lalu untuk area-area yang misalnya tidak terjangkau, ya misalnya kita tidak bisa menjangkau area yang sebelah sini nih misalnya nih. Ini sih masih terjangkau ya. Itu boleh menggunakan tongkat seperti tongkat untuk pel, gagang pel. Kemudian ujungnya kita pasang lap atau lap microfiber. Jangan menggunakan material yang lain, tidak disarankan ya, sangat tidak disarankan. Jadi teman-teman harus aware bahwa di atas solar panel ini adalah tempered glass, dan tempered glass itu jangan sampai tergores dan jangan sampai mengalami erosi oleh bahan kimia tertentu gitu. Sabun atau deterjen itu kan emulsi dari logam dan lemak, misalnya gliserin ya, biasanya menggunakan gliserin. Logam yang digunakan tuh biasanya logam alkali, logam golongan 1 dan golongan 2. Dan kadar kemurniannya kemungkinan ya 96 sampai 99%. Dengan tingkat kemurnian 96 sampai 99% tersebut artinya ada kemungkinan material yang lain atau logam-logam yang lain yang ikut terbawa dalam deterjen tersebut. Oleh sebab itu, untuk menjaga supaya tidak bereaksi dengan chemical yang lain, unsur kimia yang lain, sebaiknya jangan menggunakan deterjen. Kalau deterjennya saja, efeknya nanti kalau kita menggunakan sabun atau deterjen, dia akan meninggalkan bercak nih di sini nih. Nanti ada semacam bercak berwarna putih, dan itu justru kerja 2 kali ya. Jadi pertama kita bersihkan dengan deterjen, yang kedua dibersihkan lagi dengan air bersih. Ya sudah, kenapa nggak langsung dengan air bersih aja kan gitu. Itu ininya, logikanya teman-teman. Kemudian waktu untuk PV modul cleaning, pilih waktu di mana penyinaran matahari sedang rendah, jangan sedang tinggi. Ini sedang tinggi. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan PV modul cleaning, ya output kan pasti turun ya, karena ini disiram dengan air. Ya kalau teman-teman tidak aware dengan tidak sensitif dengan penurunan performa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di pembangkit ya, di power plant, solar farm yang sekian megawatt gitu, maka PV modul cleaningnya lakukan pagi hari, misalnya di jam 6 pagi atau di jam 6 sore. Nah, jam 6 sore sih udah mulai gelap ya, jadi ya kalau di sini jam 5 sore lah, sehingga tidak signifikan penurunan performanya. Itu kalau teman-teman sensitif terhadap penurunan performa ya. Nah kalau saya ya kita lihat kondisinya. Kalau memang pada hari tersebut tidak jadi masalah, ada penurunan performa, maka kita lakukan PV modul cleaning. PV modul cleaning ini ya susah gampang dan butuh waktu ya, sekitar 1 jam supaya benar-benar bersih. Kita hanya menggunakan alat manual, paling menggunakan jet cleaner, mesin jet cleaner itu cukup membantu ya untuk menjangkau area-area yang tidak dapat dijangkau oleh tangan kita. Kemudian menggunakan gagang lapel yang menggunakan lap katun atau microfiber. Udah itu aja alat-alatnya, tidak ada yang istimewa ya untuk melakukan PV modul cleaning. Yang penting rutin, frekuensinya diatur dan dijalankan gitu. Jadi
banyak pemilik PLTS yang sudah pasang, karena posisi solar panel ini kan di atap tidak kelihatan, jadi nggak dicek. Dan ini baru 2 minggu loh, jadi 2 minggu aja udah kayak gini nih ininya, kondisinya. Jadi kita harus lakukan PV module cleaning kalau mau awet. Tapi kalau menurut teman-teman nggak apa-apa, kalau rusak ya udah tinggal ganti, beli yang baru ya silakan gitu. Tapi kalau saya sih, karena harga solar panel ini cukup mahal, maka ya dipelihara lah, di maintain lah. Minimal pembersihan ya, adalah budget untuk PV module cleaning kan nggak mahal ya, harusnya ada. Daripada nanti satu panel atau beberapa panel ini turun performanya, penghematannya jadi nggak maksimal, ya kan. Terus dari solar panelnya juga jadi rusak gitu, harganya juga 3 jutaan. Ya lebih baik kan teman-teman melakukan PV module cleaning, murah gitu, paling berapa sih, cuma butuh 1 orang atau 2 orang yang melakukan pembersihan PV modul. Oke, saya contohin ya, ini satu saya kasih contoh. Kita akan lakukan PV modul cleaning di bagian yang ini nih. Itu ada kotoran hewan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan ya. Ini agak wah, agak kurang tinggi nih. Kita pakai tangan aja nih. Untuk coiling yang daerah sini ya, ini tinggal ini aja. Nah, ya kan? Cepet. Ya, cepet. Nah, ini saya cuma pakai kanebo karena di sini belum ada lap katun atau microfiber. Nah, ini nggak pakai deterjen atau sabun ya teman-teman, hanya menggunakan air bersih. Gampang kan? Nanti tinggal dilap. Ini lebih enak lagi kalau pakai jet cleaner nih. Kalau pakai jet cleaner ini enak ini. Ya, jangan malas ya untuk PV module cleaningnya. Pekerjaan yang mudah ini, bukan pekerjaan yang sulit, bukan rocket science. Dan sangat murah, nggak perlu bahan kimia apapun. Jadi kalau ada yang jual bahan kimia untuk pembersih PV modul, ya itu sih kemungkinan scam ya, jelas itu penipuan. Teman-teman bisa lihat sendiri di manual PV modul, dari pabrikannya sendiri menyarankan hanya menggunakan air bersih, tidak boleh menggunakan chemical apapun termasuk deterjen atau sabun. Baca ya manual ya, manual itu ada dibikin untuk dibaca dan dijalankan, bukan aksesoris itu. Nah, ini nanti harus dibersihkan lagi nih. Ini bakal ada penumpukan lagi nih. Nah, nanti selanjutnya ini akan diteruskan oleh bagian operasional vilanya nih. Nah, ini harus dibersihin. Ini noda minyak nih, ini noda minyak. Ini kita harus agak ekstra bersihnya.
Nanti saya juga akan posting video dokumentasi kegiatan maintenance kami di Mojokerto ya. Itu beberapa bulan yang lalu, tapi belum sempat diupload karena butuh editing. Jadi karena ini bekerja di ketinggian, tetap jangan lupa pakai APD. Nah, ini nanti outputnya bakal normal lagi nih. Gampang ya, ini PV module cleaning itu pekerjaan yang sangat gampang, dan tapi karena saking gampangnya dianggap enteng ini, jadi banyak yang tidak melakukan PV module cleaning. Sayang banget ya. Nah, ini kita ada kotoran hewan ya, kelihatan ya. Gampang kan ini, hanya menggunakan air bersih kok. Nah, ini lapisan anti UV nya itu sangat tipis. Kita harus hati-hati, jangan sampai menggunakan material yang salah dan alat yang salah. Baca baik-baik manualnya, jangan sekedar dianggap aksesoris. Itu manual PV modul penting sekali ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang beli solar panelnya cetengan dari penjual di marketplace, ya nggak dapat ya, nggak dapat manualnya. Kalau kami belinya satu palet sekaligus atau satu kontainer sekaligus, nah itu ada manualnya. Termasuk cara PV module handling, loading, unloading dari kontainer pakai forklift, itu semua ada di manual PV module. Ini ada lagi kotoran. Nah, hilang. Oke. Ada kotoran hewan lagi nggak? Oh, itu ada lagi kotoran hewan. Ini lapnya sudah mulai kering. Oke, saya akan ke bawah dulu untuk ganti air. Itu ya teman-teman ya, dipelihara solar panelnya. Sayang nih, barang mahal. Oke. Ya. Udah mau kering lapnya. Tanggung deh. Ya, jangan pakai chemical apapun. Saya ulangi lagi, jangan pakai chemical apapun. Jadi banyak informasi menyesatkan memang di sosmed ya, di YouTube atau di Facebook, di Instagram. Pembersihan PV modulnya menggunakan deterjen, ada yang menggunakan oli, itu lebih ngaco lagi tuh. Saya nggak tahu targetnya apa, demi konten atau gimana, tapi yang jelas itu menyesatkan. Kasihan orang yang nyontoh tidak tahu apa-apa, orang awam yang nyontoh nggak tahu apa-apa, mereka kebagian getahnya ya. Itu pembodohan. Jangan pakai sabun atau chemical apapun, baca manualnya ya. Saya punya dasar itu manualnya itu sendiri. Dan kalau teman-teman ikut training untuk maintenance solar PV, itu juga diajarin ya, untuk PV module cleaning itu tidak ada chemical apapun yang digunakan, tidak boleh.
ada foto-foto orang Eropa atau orang Amerika yang melakukan PV modul menggunakan deterjen atau sabun, ya jangan dicontoh. Mentang-mentang itu orang luar, mentang-mentang itu orang Amerika atau orang Eropa yang mereka lakukan terus kita contoh gitu aja, ya enggak. Lihat manualnya gitu. Acuannya itu bukan contoh dari mereka. Acuannya itu adalah manual dari pabrikan. Ya, manual dari pabrikan bilangnya bagaimana. PV modul ini hanya boleh dibersihkan menggunakan air bersih. Jadi meskipun dicontohin sama orang Amerika atau orang Eropa, PV modulnya dibersihkan menggunakan deterjen atau sabun, ya jangan dicontoh. Gitu ya teman-teman ya. Sudah mulai mendung, ini udah mau hujan nih. Sekarang di Bandung di atas jam 12 sudah mulai mendung. Mudah-mudahan hari ini sih cerah ya. Baik, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jika ada informasi saya yang tidak benar atau tidak akurat, mohon koreksinya di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.